kasih ya nih Pak Nyoman ini. Nyoman ini cuman kirim like doang, nggak kirim itu bunga mawar kayak. Halo Pak Gun, selamat pagi. Ya, kalau komen dikasih nama ya, Harjo. Kalau komen kasih nama, terus apa pertanyaannya gitu loh. Saya tadi jelasin sifat uang itu beda. Kalau dulu sifat uang itu adalah simpanan, sekarang sifat uang itu adalah semua uang adalah utang. Oleh karena itu, sekarang kenapa Donald Trump itu tanda tangan pada uang dolar? Artinya seluruh dunia itu ngutang sama Amerika. Itu yang supaya orang paham. Kalau kamu nggak baik sama Amerika, utangmu nggak bisa dibayar. Mekanisme Bank Dunia tuh udah berhenti, gitu loh. Jadi ceritanya itu dari 10 triliun uang Soeharto udah dijadikan kredit untuk seluruh dunia 118 triliun. Itu udah berhenti. Kalau kamu nggak baik dan kamu nggak nambah utang ke Amerika, nggak bisa. Karena kerjasamanya itu antara Soeharto dengan Amerika. Itu loh. Orang yang nggak ngerti, dia akan melaknat Amerika. Keliru. Kamu kalau nggak ke Amerika, utangmu nggak bisa lunas, nggak bisa bayar. Itu loh. Sekarang masalahnya Indonesia itu adalah kita punya utang kan 9.000 triliun. Itu gimana mau nyicilnya? Mau pakai apa? Boro-boro. Untuk makan aja kurang, apalagi mau nyicil utang. Itulah masalahnya. Surya, Pak Gun, kapan mandataris MPR bisa berfungsi lagi? Apa perlu revolusi? Kagak usah, Surya. Gak usah revolusi. Gak usah. Hari gini kok revolusi? Coba saya mau tanya kamu, siapa sih yang mau revolusi? Siapa yang mau demo? Panas, aus. Juga makan bensin. Kamu untuk berangkat revolusi ya paling nggak kamu harus pegang duit 100.000. Sampai di sana kamu jajan. Belum lagi kamu lebih PHK kalau kamu meninggalkan tugas, kalau kamu buruh. Udah nggak ada sekarang revolusi. Nggak ada. Dan orang cuma liatin di medsos. Apanya revolusi? Udah nggak ada revolusi sekarang. Jadi, kalau mau ya bikin aja mandataris MPR. Gitu loh. Bagi saya sih, saya santai aja. Kalau Indonesia mau, kita nyetak sendiri. Kenapa dari kita bisa nyetak sendiri? Duit Soeharto diutang sama Amerika 5.000 triliun. Mereka ngutang sama kita. Nah, kita kalau mau nyetak kan tinggal cetak. Kalau dulu kita tunggu transferan. Kalau kita negara kan kita punya pabriknya, percetakan. Nyetak sendiri. Itu disebut mandataris. Mandatnya ada 5. 1, kuasa mencetak uang. 2, kuasa agraria mencetak surat tanah. Ketiga adalah kuasa pajak. Keempat, kuasa perang. Gitu loh. Jadi kuasa-kuasa itulah yang diaktifkan. Oke, ini udah 2.500 orang nih, 2.300 orang berkumpul. Coba ada pertanyaan apa yang baru gitu. Ya, kenapa Indonesia kok miskin? Ya Indonesia miskin karena mandatnya belum dikasih. Kayak gini deh ya, lu punya mertua nggak? Iya, mertua punya sertifikat kan? Iya, tapi kan lu belum dapat mandat gitu loh. Antonius Singkawang, Pak Gun, dana Soeharto 100.000 triliun sekarang ada di Amerika atau di Indo. Gini loh ya, Antonius Singkawang, lu harus paham. Kalau lu punya duit 100 juta, uangnya ada di mana? Di bank kan? Yang bikin bank itu Amerika. Jadi dimanapun duit kamu, di BCA, di BNI, Amerika bisa buka. Demikian juga rekening Soeharto ada di mana? Ada di BNI, BRI, karena banyak ya, itu jumlahnya banyak di BCA. Gitu loh. Kenapa
kok bisa diambil Amerika? Amerika yang bikin bank, dia bisa buka rekening kamu. Maka dari itu, dia memerintahkan kepada PPATK dan OJK untuk bikin peraturan. Kalau rekening kamu 1.800 hari nggak dibuka, itu bisa dibekukan. Itulah yang aturan yang dibikin. Maka rekening Soeharto itu udah 27 tahun nggak dibuka. Paham nggak? Ya, uangnya ada di sini. Tapi nggak bisa dibuka. Itu loh, kamu punya duit 100 juta, ada di mana? Di BCA kan? Iya, Amerika bisa buka, kamu nggak bisa buka. Gitu ya. Hadir Pak Gun. Kalau komen harus ada kasih nama ya, nggak kebaca namamu. Nyoman, Pak Gun, apa respon istana jika MPR diminta bikin mandataris? Ya biasa aja. Biasa aja, istana itu kan ada 2.000 orang, yang ngerti cuma 2 orang. Istana isinya juga cuma tentara-tentara doang. Belum tentu ngerti mereka. Mereka cuma pelayan-pelayan doang. Ya, menteri-menteri banyak 100 orang, yang bego banyak. Yang ngerti paling 2 orang. Paling Purbaya. Kalau mau ditunjuk mandataris, ayo besok juga boleh. Sifat duit itu sekarang santai kita. Misalnya gini Nyoman, ya, gue punya bank BCA nih, ya kan? Lu kalau butuh duit kan ke bank gue kan? Iya, makanya gue sebagai pihak Amerika yang membuat bank, ya kita santai. Lu butuh duit datang ke kita, gitu loh. Antonio Singkawang, kalau dana IGGI turun, apakah MBG masih jalan? MBG itu nggak ada hubungannya sama IGGI. Ngedilnya itu, Amerika ngutang 5.000 duit Soeharto. Nah, Prabowo minta kembalinya itu, dia minta amnesti 1.000 triliun duit Jokowi supaya bisa dicairkan. Karena itu nggak bisa dipakai, karena di rahasia. Maka dipakailah untuk dapur umum gitu loh. Dapur umum yang bayar siapa? Jokowi. Ya diganti sama duit APBN gitu loh. Nawacita apakah sudah berupaya untuk menghidupkan mandataris MPR? Kagak gua mah. Ya. Saya kan gini loh cerita ya, saya konsep nih. Surya, kepada Surya, Surya dari Boyolali. Ya, mertua lu tuh punya sertifikat, nyangkut ada di BCA, lu ambil. Bagaimana caranya? Kamu bikin surat kuasa ke RT RW bahwa kamu keturunan dari Haji Ali. Paham dah? Kalau nggak paham, lu gosok-gosok pakai kepalanya, pakai air ludah. Surya dari Boyolali, ya, pengumuman Surya. Mertua lu Haji Ali ninggalin sertifikat di BCA, ya tolong diambil. Lu ambil pakai surat mandat ya. Lu bikin laporan pada RT RW bahwa lu anaknya Haji Ali. Oke? Gitu. Sederhana. Kenapa saya harus berjuang? Nggak usah. Lu mau sertifikat lu ambil di BCA. Lu nggak mau ya udah. Lu mau nunggu 27 tahun sertifikat itu, yang ngendon di BCA. Sama dengan rakyat Indonesia. Rakyat, lu punya bunga IGGI ada di mana? Di Bank Dunia. Di Amerika, berapa jumlahnya? 3.000 triliun. Lu nggak mau ambil ya nggak usah diambil. Pak Gun, maaf, kapan IDR jadi HDR? Pertanyaan lu apa sih, Dava? Lu ngaibul aja lu. Sebetulnya apa masalahnya kok susah sekali MPR bikin mandat Nyoman? Nggak susah Nyoman. Nggak susah. Sekarang gini loh, gua mau nanya sama lu ya. Lu tinggal di Lampung kan? Iya. Lu ganti deh gubernur Lampung. Nggak susah. Kalau mau diganti, mengganti aja. Kumpul sidang DPRD, kumpul ganti. Kalau nggak diracun gitu loh. Tapi gubernurnya nggak mau diganti gitu loh. Makanya ya sekarang itu partai-partai nggak mau diganti.
Ngendok, Dia nggak mau diganti sama mandataris gitu loh. Kalau ada mandataris, partai-partai kan nggak ditanyain lagi, nggak ada guna. Itu loh Nyoman. Mereka udah keenakan. Kalau lu bupati Lampung, lu juga keenakan. Pala lu peyang, udah nggak mau diganti. Gitu loh. Karena mereka udah nikmat Allah. Gitu. Apakah bisa diganti? Bisa diganti. Lu sidang aja di PRT, bilang Bupati Lampung dicopot. Kalau nggak itu loh, dipanah loh, diracun kayak gitu loh. Ya kan, gitu loh. Sekarang partai-partai itu nggak mau berubah, dia udah nikmat. Semua PKB, PKS nggak mau diganti. Oleh karena itu ya mereka nggak mau lo dibikin mandataris. Kira-kira begitu. Istirahat bentar ya. Istirahat, saya mau minum. Sebetulnya apa masalahnya kok susah sekali MPR bikin mandat? Antonius, apa betul PIK dikeluarkan dari PSN Pak Gun? Iya. Mereka udah dikeluarkan dari PSN. PSN itu ada 1.000 hektar tanah negara yang dikelola oleh mereka. Kan udah dicabut, udah dirampas oleh negara, 1.600 triliun. Di sana ada mangrove, hutan lindung, yang diserahkan kepada Pantai Dakapo untuk dikelola. Dapat dana, tapi udah dicabut. Kalau menurut Pak Gun, buku safari, kamu jangan ngadu-ngadu dah. Safari nanya Safari, jangan nanya gua. Ya, jangan nanya Safari kepada gua. Lu juga jangan nanya tentang gua kepada Safari. Urusan masing-masing, buku mah masing-masing. Lu tanya aja sendiri. Gua nggak demen beginian, suka ngadu rakyat ini. Jadi kuncinya ada di inisiasi partai itu ya. Lah iya, Nyoman. Sekarang yang berkuasa siapa? Partai. Menko siapa? Partai. Mereka kalau bikin apa-apa kan tanya partai. Bisa nggak kalau gitu agar kembali ke UUD 45? Bisa aja. Bisa aja. Kalau lu udah kapok, miskin, kalau udah semua konglomerat check out, nggak ada duit di Indonesia yang beredar, kalau di Indonesia udah nggak ada HGU, nggak ada surat tanah, ya nggak ada orang kaya yang pegang duit di Indonesia, semua ekspor pindah ke Singapura. Ya Indonesia mati lampu, nggak ada listrik kita. Udah kayak Iran aja. Kalau udah gitu baru kapok. Gitu. Kalau mau kembali ke UUD 45 besok juga bisa. Apa susahnya sih? Dari dulu juga UUD 45. Kamu tahu nggak sih kenapa UUD 45 itu penting? Karena di UUD 45 itu nggak ada yang namanya pilpres. Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada yang namanya pilihan bupati. Nggak ada. Karena Indonesia itu dari Pancasila. Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Paham nggak? Siapa ini? Ya kirim mawar tuh, bagus tuh kirim mawar. Apa sih artinya kalau kirim mawar?
Kenapa kita harus perlu kembali ke UUD 45? Karena UUD 45 itu nggak ada pilpres, nggak ada pilkada, nggak ada pilihan bupati. Nggak ada. Coba lu cari UUD 45. Ada nggak pilihan bupati pasal berapa? Nggak ada. Mohon maaf Pak Gun, hanya untuk nambah sumber keterangan tentang kevalidatan. Ya, lu nggak usah komen dah. Tanya Ansari ya Ansari, gua sama gua ya. Nanya buku gua ke gua, nanya Ansari. Itu loh, nanya ke Rocky Gerung ya ke Rocky Gerung. Jangan diadu-adu. Gue gak demen kalau gini, gue tutup nih TikTok live. Oke? Pelajaran bagi kamu nih, jangan suka nyangap. Ngomong yang enggak, nanyain tentang buku orang. Nggak fair dong. Kecuali orangnya suruh kesini, kita ngobrol. Apa maksud buku lu? Padahal gue tahu buku dia isinya apa. Ya, oke. Ya, lanjut. Nah, bisa nggak kita kembali ke UUD 45? Ya bisa. Udah dari dulu tahun 45 sampai 49 kita macet. 49 sampai 59 macet. Baru kembali ke UUD 45. Nah, kita sekarang tahun 2000, ya kita udah macet nih. Kenapa macet? Nggak ada HGU. Kenapa nggak ada HGU? Karena salah sistem. Kita nggak ada yang namanya kerakyatan yang dipimpin oleh pilpres. Nggak ada. Punya buku bang? Ya punya. Judulnya apa? Lu baca aja di UTI. Lu cari di TikTok UTI, ya kan? Di situ ada daftar buku-buku. Paham nggak? Kalau mau kembali ke UUD 45 bisa, besok aja bisa. Apa sih bedanya? Bedanya UUD 45 itu nggak ada pilpres, ya. Oleh karena itu mereka berdasarkan dari Pancasila. Pancasila itu apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Artinya kamu tunjuk wakil, mereka yang musyawarah. Itu namanya mandataris MPR. Cuman Indonesia goblok, dia nggak ngerti Pancasila itu apa. Sekarang di Pancasila dibilang bahwa inklusivitas. Boleh syariah Islam. Malah lu peang. Mana ada Islam di dalam Pancasila? Gak ada. Pancasila itu adalah kamu menunjuk wakil. Dari wakil itu kamu menunjuk musyawarah, mandataris. Karena apa? Negara ini dulu udah ada kepala adipati. Mereka berkumpul jadi MPR. Kalau tanah keraton di Indonesia tercatat secara hukum di dalam hukum Belanda Pak Gun sebelum 45. Gak usah ngomong begitu deh, ya. Seluruh Indonesia ini tanah dulu milik Kenaro. Tapi pemerintahannya berubah gitu loh. Gak usah ngomong keraton lah, udah gak mutu loh. Republik aja, republik bikin HGU, ya kan? Ngomong keraton, buat apa? Katakanlah seluruh Nusantara ini dulu milik Kenaro, iya kan? Tapi kan Kenaro nggak ada keturunannya, jadi gampang, nggak usah ngomong bulat lagi milik keraton, tambah perang kita. Indonesia milik republik, tapi nggak bisa bikin HGU karena tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila itu nggak ada namanya kerakyatan yang dipimpin oleh pilpres. Pak Gun, prediksi Pak Gun kapan rakyat Indonesia makmur? Sekarang juga makmur. Lu bisa makan nggak? Lu bisa makan nggak? Lu bisa pakai duit 10.000 buat makan nggak? Ya udah, itu makmur. Kalau di Singapura nggak bisa lu. Ya, 10.000 rupiah. Nggak boleh naik bus aja, nggak boleh lu. Gitu loh, ya. Yang ngomong-ngomong soal itu tanah milik keraton, goblok. Keraton mana sih lu? Lu kartu paspornya dari mana sih? Dari Jawa, dari Solo gitu. Paspor lu bunyinya nama apa? Negara mana? Negara Solo. Kan enggak toh. Dari negara Indonesia. Ya Indonesia sekarang bisa nggak bikin SIM, bikin KTP, bikin HGU? Nggak bisa. Itu loh masalahnya. Kalau nggak bisa bikin HGU, orang-orang kaya mau ke Indonesia itu mau beli apa? Kalau dia beli HGU, dia bisa dikreditkan ke bank. Jadi, lu punya duit $1 juta.
lu beli tanah, disuratkan HGU, habis itu diagunkan ke bank, bank akan membiayai, duit lu balik, gitu loh. Itu loh kenyataannya ya, karena Indonesia nggak bisa bikin HGU, ya kita yang sakit gigi begini, ya, makan seadanya. Lah yang obrak-abrik tatanan itu dulu siapa, Pak Gun? Megawati. Megawati jadi presiden, dia revisi Undang-Undang Dasar. Megawati itu trauma, kalau ada mandataris trauma. Ahmad Juna, sehat Pak Gun. Kalau komen sebutin nama, aku nggak bisa baca. Menurut Pak Gun, apa benar demokrasi di negeri sedang sakit? Lah iya, gimana nggak sakit? Keputusan nggak ada. Indonesia ikut BOP enggak, keluar dari BOP enggak, ikut Palestina enggak, mendukung Iran juga enggak. Indonesia nggak kemana-mana, karena apa? Karena yang mutusin ada 10 ketua partai. Entar angin ke sana, nyerbu ke sana, angin ke sini, nyerbu ke sini. Indonesia diombang-ambing oleh Megawati, karena dulu konsepnya adalah mandataris, dia trauma, nggak ada mandataris. Ya udah kayak gini. Siapa yang ambil keputusan? Sayang Pak Gun nggak masuk partai, kalau ada partai ini bisa cepat. Lu nggak usah nunjuk gua, Nyoman, lu aja masuk partai. Lu ngomong, oh ya partai goblok. Iya, lu nggak punya duit ya kan? Lu nggak bisa nyetak duit kan? Lu nggak bisa nyetak HGU kan? Iya, lu bisa. Nyoman bisa gitu loh. Lu kan bangsa pribumi. Jangan nunjuk gua Cina. Berat sekali masalah negara ini ya Pak Gun. Amarjuna, ya berat lah. Gimana nggak berat? Lu beli tanah nggak ada surat. Orang mau bawa duit nggak bisa, makanya duit berhenti di Singapura. Karena mau beli tanah nggak bisa. Nggak ada surat, HGU mati. Gitu loh, kenapa HGU mati? Karena mandat. Mandatnya apa? Mandatnya adalah nyetak surat tanah, nyetak duit. Itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena Megawati tahun 2000 dirubah sistemnya. Jadi bukan negara permusyawaratan perwakilan, bukan. Kita jadi negara Republik Pilpres. Amar, Pak. Amar, iya Amar. Kamu Amar temennya Arjuna, ada Amar. Pak Gun, kenapa tanah kita dibatasi 5.000 meter? Karena kalau kamu SHM, batasnya 5.000. Di atas 5.000 harus PT, itu namanya HGU. Nah, gitu loh. Kalau kepemilikan maksimum 5.000. Kalau 5.000 kamu boleh beli. Antonio Singkawang, apakah presiden harus orang Jawa, Pak Gun? Iyalah. Ya, orang Jawa 150 juta. Lu mau lawan gimana? Banyakan dia. Lu nyoplosnya orang Jawa. Bagaimana negara ini makmur ya, Pak Gun? Harus. Amar, pertanyaan kamu nggak jelas. Aneh juga, Pak Gun. Kan semua presiden punya hak mandataris. Pala lu peang. Arikon. Lu sejak kapan tahu ada mandataris? Lu lahir tahun berapa? Lu tahu nggak mandataris? Siapa mandataris? Coba jawab. Arikon, lu lahir tahun berapa? Mandataris itu Soeharto terakhir tahun 2000 mati. Apa yang harus dilakukan negara ini? Ya gimana aja sekarang gini ya. Apa yang lu harus lakukan? Lu sekarang gubernur nih, gubernur Jawa Barat nih, Amar. Ya, gua mau beli tanah nggak? Lu nggak bisa bikin surat. Ya buat apa ada gubernur bego? Lu menjadi gubernur, gua mau beli tanah nggak ada surat, gimana? Terus duit gue buat apa? Itu yang terjadi karena kita nggak bisa punya surat tanah. Gitu loh. Amar, lu dulu pernah dapat PMP nggak sih? Itu, Pendidikan Moral Pancasila. Pancasila itu apa?
Amar, waduh gimana caranya dapat suratnya beli tanah? Nah ya lu bayangin aja Amar, lu beli kebun itu, 1 serpong lu beli itu, 1000 hektar. Gak ada suratnya, lu gimana? Lu kan nyinying gua, panyun. Arikon, kagak ngerti-ngerti juga. Ya Arikon, lu mah out aja dah, gak ngerti-ngerti. Lu gak ngerti bahwa mandataris itu berhenti tahun 2000, terakhir Soeharto, habis itu belum ada. Ya, belum ada. Lu tanya kepada negara nih, kenapa dulu ada mandataris Soeharto, sekarang kok gak ada mandatarisnya Syaha? Sehingga kita nggak bisa bikin HGU. Tanah yang di atas 5.000 meter nggak ada surat, jadi hukum rimba, terjadi mafia tanah. Saya Andi, sebetulnya tanah di Indonesia milik siapa? Lah kalau yang sertifikat atas nama lu, ya milik lu. Itu loh, lapangan bola milik siapa? Kalau sertifikatnya namanya Amar, ya Amar, Andi, ya Andi. Kalau nggak ada suratnya, itu yang jadi masalah. Jadi mafia rebutan, hukum rimba, banyak bacok-bacokan. Pak Gun, Indonesia punya produksi BBM sendiri nggak sih? Males ngomongin itu. Males. Antonius, jadi SHM diakui juga Pak Gun? Loh. SHM nggak ada masalah, Antonius. Tanah di bawah 5.000 meter, SHM nggak ada masalah. Itu atas nama lu, ya. Tapi kalau misalnya lu nggak dibangun, nggak ada bangunannya, nggak bisa jadi SHM. Ya kan? Harus dibangun. Pak Gun, Indonesia punya produksi. Fahmi, lu nge-spam lu, nanya Indonesia bisa bikin produksi, lu produksi aja BBM sendiri dah. Ya, produksi minyak Indonesia itu nggak mencukupi kebutuhan, sehingga kita harus impor. Kedua, kilangnya, penyulingannya itu kita nggak punya. Ya, selain produksinya di bawah kebutuhan, juga kekurangan kita impor. Katanya gelora istana masih atas nama orang Belanda ya Pak Gun? Iya, bukan atas nama orang Belanda. Gini dah. Kamu cari ke websitenya BPN. Oke? Kamu cari websitenya BPN. Kamu cari di Google. Saya mau tahu status sertifikat, data sertifikat dari BPN. Kemana? Misalnya bpn.go.id ya. Kamu di sana ada peta Indonesia. Kamu klik Istana Merdeka. Kamu klik gitu. Itu ada apanya? Nomor HGU-nya ada nggak? Nggak ada. Pak Gun, kalau tanah di MT Haryono Kuningan itu katanya nggak ada SHM. Gini Bu, ya Bu. Tanah itu kalau lebih dari 5.000 itu namanya bukan SHM, namanya HGU. Ya kalau tanah di MT Haryono itu ya HGU, HGB-nya mati. Ya, tahu nggak itu yang namanya Rasuna, Taman Rasuna, Emporium. Udah nggak ada HGU, HGB-nya mati. Gitu loh. Lu bayangin ya, satu Jakarta itu HGB-nya mati suratnya. Ya, nilainya di dalam bank itu 0. Sistem demokrasi apakah bisa dirubah di negara ini kembali UUD 45? Bisa aja, bisa. Hari ini kalau sidang umum ya balik. Dulu kan Soekarno kan ada bikin dekret. Ntar pakai Prabowo bikin dekret. Karena macet. Pada waktu kita tanda BOP macet. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Macet gitu loh. Deadlock. Ya, maka dia kembali ke UUD 45, presiden dipilih oleh MPR, udah, kalau presiden bandel, dicabut mandatnya, udah gitu aja. Ya, kalau nggak ada mandat, lu nggak bisa nyetak duit, nggak bisa nyetak surat HGU, nggak punya surat tanahnya. Ya, orang beli tanah bayar buat apa? Nggak ada suratnya, maka terjadilah mafia tanah. Oke?
peserta live 5.000 orang nih. Kalau aku tutup, kasihan juga saya. Boleh nggak aku break 5 menit, aku bikin kopi? Ngantuk nih, sorry ya. Oke, kita putar musik.